Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royana Pina. Saya dari kelas 12 3 asisten keperawatan. Di sini saya akan kembali menceritakan mengenai kisah legenda Joko Tarub. Legenda Joko Tarub. Joko Tarub adalah legenda Nusantara yang sangat populer di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Konon kisahnya terjadi di Desa Widodaren, Kecamatan Geri, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Di Desa Widodaren terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Joko Tarub. Sedangkan Widodaren berasal dari istilah Jawa, yaitu widodari, yang dalam bahasa Indonesia berarti bidadari. Baiklah, kita langsung simak ke ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara, karena ia tidak memiliki anak dan suaminya telah lama meninggal. Janda tersebut dikenal sebagai Bo Rondo Tarub. Karena ia hidup sebatang kara, suatu hari Bo Rondo Tarub mengangkat anak yang masih bayi. Bayi laki-laki itu diberi nama Joko Tarub. Rondo Tarub membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi anak yang berbakti. Setiap harinya dia selalu membantu pekerjaan ibu angkatnya itu di ladang maupun di sawah. Selain itu, Joko Tarub juga gemar berburu di hutan. Suatu hari, Bo Rondo Tarub memanggil Joko Tarub dan mengajaknya berbicara. Sekarang kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu menikah. Mbok sudah tua. Jika Mbok meninggal, siapa yang akan mengurusmu? Lagi pula, Mbok sekarang sudah ingin menimang cucu. Tapi aku belum ingin menikah sekarang, Mbok. Kalau saatnya tiba, pasti aku akan menikah. Baiklah jika itu keinginanmu. Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Beberapa bulan kemudian, Bo Rondo Tarub meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih karena ia tidak bisa memenuhi keinginan Bo Rondo. Semenjak kepergian Bo Rondo, Joko Tarub telah kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari, Joko Tarub hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Bahkan, ladang peninggalan Bo Rondo Tarub hanya ditumbuhi oleh rumput dan semak belukar. Suatu malam ketika sedang tidur, Joko Tarub bermimpi memakan rusa yang sangat lezat. Ayam jantan pun berkokok dan membuyarkan mimpi dari Joko Tarub tersebut. Setelah terbangun dari mimpinya, Joko Tarub pun merasa lapar dan ingin memakan daging rusa. Segeralah ia menyiapkan perlengkapan untuk berburu rusa. Joko Tarub pun pergi ke hutan yang lebat dan untuk mencari rusa. Namun dia tak kunjung menemukan rusa di sekitar hutan. Joko Tarub pun pergi ke hutan yang lebih dalam dan semakin jauh dari rumahnya. Hari pun menjelang siang, akan tetapi tidak ada seekor rusa pun yang berhasil ditemukan. Joko Tarub pun beristirahat di bawah pohon. Karena lelah dan lapar, dia pun tertidur. Ada 7 bidadari yang turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat ia tertidur. Ternyata, para bidadari tersebut turun dari kayangan untuk mandi di telaga itu.
Tiba-tiba ada angin yang datang dan membuat salah satu selendang milik dari bidadari tersebut terbang. Bidadari yang sedang mandi itu tidak menyadarinya. Angin itu menerbangkan selendang bidadari dan jatuh di mana Joko Tarub sedang tidur. Sore hari menjelang matahari hampir tenggelam, para bidadari itu kembali ke kayangan dengan menggunakan selendangnya tersebut. Ketika akan hendak terbang kembali ke kayangan, ada seorang bidadari yang sedang kebingungan mencari selendangnya tersebut. Kemana selendangku? Sementara itu, Joko Tarub pun terbangun dari tidurnya dan sangat terkejut karena melihat ada selendang di dekatnya itu. Wah, selendang siapa ini? Bagus sekali. Seumur-umur baru kali ini aku melihat ada selendang seindah ini. Dan ketika dia kagum dengan keindahan selendang tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang menangis. Ia pun langsung memasukkan selendang tersebut ke balik bajunya dan mencari asal suara tersebut. Joko Tarub pun menemukan asal-muasal tangisan itu. Ternyata ada seorang gadis cantik yang sedang menangis di pinggir telaga. Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini? Apakah kamu ini jin atau lelembut penghuni hutan ini? Namaku Nawang Wulan. Aku bukan jin atau lelembut. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Selendangku hilang sehingga aku tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Apakah kamu melihat selendangku? Joko Tarub ternyata bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Joko Tarub merasa bahwa jodohnya itu telah tiba. Nawang Wulan, namaku Joko Tarub. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari sini. Sebentar lagi hari gelap. Lebih baik kamu ikut bersamaku. Banyak binatang buas berkeliaran ketika malam hari di hutan ini. Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tak lama kemudian mereka pun menikah. Beberapa waktu kemudian mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan. Anak perempuan itu diberi nama Nawangsi. Selama hidup bersama, Joko Tarub merasa heran karena lumbung padinya selalu penuh. Padahal setiap hari Nawang Wulan selalu memasak nasi dari beras lumbung padi tersebut. Kang Mas Joko Tarub, aku sedang menanak nasi, tapi aku ada keperluan di sungai. Tolong jaga apinya, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Dan ingat, jangan membuka tutup kukusnya. Karena penasaran, secara perlahan Joko Tarub pun membuka tutup nasi tersebut dan terkejut saat melihat isinya itu. Jadi, selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja beras di lumbung padiku tidak berkurang. Tapi bagaimana mungkin sebutir beras bisa menghasilkan nasi yang sangat banyak? Tapi mungkin ini adalah kesaktian Nawang Wulan sebagai bidadari. Sementara itu, Nawang Wulan sudah kembali dari sungai. Namun tetapi Joko Tarub sudah tidak ada di sana. Nawang Wulan pun membuka tutup tersebut. Kang Mas Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang aku tidak bisa lagi memasak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras. Setelah kejadian itu, Nawang Wulan pun memasak nasi seperti perempuan pada umumnya karena tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk memasak dengan sebutir beras. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi. Tiba-tiba Nawang Wulan menemukan selendangnya itu. Nawang Wulan yang akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan oleh sang suami menjadi sangat marah. Dia pun pergi menemui Joko Tarub.
Kang Mas Joko Tarub, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku? Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang telah menipuku. Adinda Nawangwulan, maafkan aku. Aku mengaku bersalah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Kasihanilah Nawangsi. Dia masih bayi. Tidak ada maaf lagi untukmu. Buatkan danau di belakang rumah dan letakkan Nawangsih di situ setiap malam. Aku akan datang untuk menyusuinya. Dan jangan sekali-kali mengintip. Nawangwulan dengan selendangnya segera terbang ke kayangan. Seperti janjinya, Nawangwulan setiap malam turun untuk menemui anaknya.